Membuat smartphone adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai teknologi dan pengetahuan yang luas dalam bidang teknik elektronika, perangkat lunak, desain industri, dan manufaktur. Berikut adalah gambaran umum tentang langkah-langkah yang terlibat dalam membuat smartphone. Perencanaan dan desain. Tahap awal dalam pembuatan smartphone melibatkan perencanaan dan desain produk. Ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, riset pasar, pengembangan konsep, dan desain produk secara keseluruhan, termasuk desain fisik, spesifikasi teknis, dan antarmuka pengguna. Pengembangan perangkat keras. Setelah desain produk selesai, langkah berikutnya adalah pengembangan perangkat keras smartphone, termasuk pemilihan komponen, desain sirkuit, pengembangan printed circuit board, PCB, dan pembuatan prototipe. Pengembangan perangkat lunak. Sambil mengembangkan perangkat keras, tim juga akan bekerja pada pengembangan perangkat lunak yang akan berjalan di smartphone. Ini termasuk pengembangan sistem operasi, antarmuka pengguna, UI, aplikasi bawaan, dan fitur-fitur lainnya. Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak selesai dikembangkan secara terpisah, mereka harus diintegrasikan secara bersama-sama untuk memastikan bahwa smartphone berfungsi dengan baik dan sesuai dengan desain yang direncanakan. Pengujian dan debugging. Tahap ini melibatkan pengujian menyeluruh terhadap smartphone untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan benar dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini termasuk pengujian perangkat keras, perangkat lunak, kinerja, daya tahan baterai, dan sebagainya. Manufaktur. Setelah smartphone berhasil diuji dan disetujui, langkah terakhir adalah memulai produksi massal. Ini melibatkan manufaktur komponen, perakitan, pengujian akhir, dan paket produk untuk didistribusikan ke pasar. Pemasaran dan distribusi. Setelah smartphone diproduksi, langkah terakhir adalah memasarkan produk dan mendistribusikannya ke konsumen melalui saluran penjualan yang berbeda, seperti toko retail, toko online, dan operator seluler. Penting untuk diingat bahwa membuat smartphone adalah proses yang kompleks dan membutuhkan kerja sama tim multidisiplin yang terdiri dari insinyur perangkat keras, insinyur perangkat lunak, desainer, manufaktur, dan profesional pemasaran. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti keamanan, privasi, dan keberlanjutan selama seluruh proses pembuatan smartphone. Dalam perencanaan dan desain smartphone, beberapa langkah penting yang perlu dilakukan meliputi analisis kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan dan preferensi pengguna potensial adalah langkah awal yang penting. Ini melibatkan riset pasar, survei, dan wawancara untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang diinginkan oleh target pasar. Penelitian kompetitor, menganalisis produk-produk pesaing untuk memahami tren industri, fitur-fitur yang ada, kekurangan yang perlu diatasi, dan peluang inovasi baru. Pengembangan konsep, berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan penelitian kompetitor, mengembangkan konsep awal untuk smartphone, termasuk fitur-fitur utama, desain umum, dan nilai tambah yang unik. Desain produk, menerjemahkan konsep awal menjadi desain produk yang konkret, termasuk desain fisik, tata letak komponen, bentuk, dan estetika keseluruhan. Ini melibatkan pembuatan sketsa, model 3D, dan prototipe awal. Spesifikasi teknis, menetapkan spesifikasi teknis untuk smartphone, termasuk spesifikasi perangkat keras, misalnya, prosesor, RAM, penyimpanan, kamera, dan spesifikasi perangkat lunak, misalnya, sistem operasi, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna, UX merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Ini mencakup desain layar, ikon, menu, navigasi, dan fitur-fitur interaktif lainnya. Prototipe dan pengujian awal, membuat prototipe fisik dan perangkat lunak untuk melakukan pengujian awal terhadap desain, fungsionalitas, dan kinerja. Pengujian ini membantu mengidentifikasi masalah potensial dan melakukan iterasi desain jika diperlukan. Iterasi desain, berdasarkan hasil pengujian awal dan umpan balik dari pengguna, melakukan iterasi terhadap desain untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Persetujuan desain, setelah desain final disetujui, memastikan bahwa desain tersebut memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kepatuhan yang ditetapkan sebelum melanjutkan ke tahap produksi. Dokumentasi desain, mendokumentasikan semua aspek desain, termasuk spesifikasi teknis, sketsa, diagram, dan instruksi perakitan untuk digunakan selama tahap manufaktur dan pengembangan produk lanjutan.
Perencanaan dan desain yang cermat merupakan langkah kunci dalam menghasilkan smartphone yang sukses dan memenuhi harapan pengguna. Proses ini melibatkan kerja sama tim multidisiplin yang terdiri dari desainer, insinyur perangkat keras, insinyur perangkat lunak, dan profesional pemasaran untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik bagi pasar. Pengembangan perangkat keras, hardware, dalam pembuatan smartphone melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan dengan cermat. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam pengembangan perangkat keras smartphone. Penetapan spesifikasi. Tahap awal dalam pengembangan perangkat keras adalah menetapkan spesifikasi teknis untuk smartphone, termasuk prosesor, RAM, penyimpanan, layar, kamera, konektivitas, dan fitur-fitur lainnya. Spesifikasi ini akan menjadi panduan dalam memilih komponen-komponen yang sesuai. Desain konseptual. Berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan, tim pengembangan perangkat keras membuat desain konseptual untuk smartphone. Ini melibatkan pemilihan komponen-komponen kunci, tata letak perangkat keras, dan desain fisik secara keseluruhan. Desain sirkuit terpadu, IC jika diperlukan. Desain sirkuit terpadu, Integrated Circuit IC, khusus dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik smartphone. Ini termasuk desain chipset, prosesor, dan komponen-komponen lainnya yang mempengaruhi kinerja perangkat. Pembuatan Printed Circuit Board, PCB. Setelah desain sirkuit selesai, PCB yang sesuai dengan desain tersebut dibuat. PCB ini akan menjadi tulang punggung dari perangkat keras smartphone, menghubungkan semua komponen secara fisik dan elektrik. Pemilihan komponen. Tim pengembangan perangkat keras memilih komponen-komponen elektronik yang sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditetapkan. Ini termasuk prosesor, sensor, antena, baterai, dan komponen lainnya. Pengembangan prototipe. Setelah semua komponen terpilih, beberapa prototipe fisik smartphone dibuat untuk pengujian awal. Prototipe ini digunakan untuk menguji desain, fungsionalitas, kinerja, dan keandalan perangkat keras. Pengujian dan validasi. Prototipe smartphone diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pengujian ini meliputi pengujian kinerja, pengujian daya tahan, pengujian keamanan, dan pengujian kompatibilitas. Iterasi desain. Berdasarkan hasil pengujian, perbaikan dan perbaikan pada desain perangkat keras dilakukan jika diperlukan. Ini termasuk memperbaiki masalah teknis, meningkatkan kualitas konstruksi, dan memperbaiki desain fisik. Persetujuan produksi. Setelah prototipe telah lulus semua pengujian dan validasi, desain perangkat keras dianggap siap untuk diproduksi secara massal. Ini dilakukan setelah semua persyaratan teknis, keamanan, dan keandalan dipenuhi. Manufaktur massal. Setelah persetujuan produksi, smartphone diproduksi secara massal di pabrik manufaktur. Proses ini melibatkan perakitan, pengujian akhir, dan paket produk sebelum didistribusikan ke pasar. Pengembangan perangkat keras smartphone membutuhkan kerja sama tim yang solid antara insinyur perangkat keras, desainer industri, dan profesional produksi untuk menciptakan produk yang andal, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan perangkat lunak, software development, dalam konteks pembuatan smartphone melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan terkoordinasi. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam pengembangan perangkat lunak untuk smartphone. Perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, analisis persyaratan perangkat lunak, penjadwalan proyek, dan penentuan metodologi pengembangan yang akan digunakan, misalnya, metode waterfall atau agile. Desain. Desain perangkat lunak melibatkan pembuatan desain arsitektur, desain antarmuka pengguna, UI, dan desain fungsionalitas sistem. Desainer akan membuat wireframe, mockup, dan prototype untuk menggambarkan secara visual bagaimana aplikasi akan berfungsi. Pengembangan. Tim pengembang mulai menerjemahkan desain perangkat lunak menjadi kode komputer. Mereka menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, seperti Java, Kotlin untuk Android, Swift, Objective-C untuk iOS, untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian. Setelah pengembangan selesai, aplikasi akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik, tidak ada bug, dan aplikasi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini melibatkan pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinerja, dan pengujian keselamatan. Pengoptimalan. Setelah pengujian, pengembang akan melakukan pengoptimalan terhadap kode,
performa, dan penggunaan sumber daya aplikasi untuk memastikan aplikasi berjalan secara efisien di berbagai perangkat dan kondisi jaringan. Peluncuran, setelah pengembangan dan pengujian selesai, aplikasi siap untuk diluncurkan ke pasar. Ini melibatkan pemasangan aplikasi di toko aplikasi resmi, seperti Google Play Store untuk Android, App Store untuk iOS, dan mempromosikan aplikasi kepada pengguna potensial. Pemeliharaan, pengembang akan terus memantau kinerja aplikasi setelah peluncuran dan merilis pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki bug, memperkenalkan fitur baru, dan memperbaiki keamanan. Pelacakan dan analisis, pengembang menggunakan alat analisis untuk melacak penggunaan aplikasi, umpan balik pengguna, dan kinerja aplikasi. Informasi ini digunakan untuk memahami perilaku pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membuat keputusan strategis. Iterasi, berdasarkan analisis dan umpan balik, pengembang akan melakukan iterasi terhadap aplikasi untuk terus meningkatkan kualitas, kinerja, dan fitur-fitur yang ditawarkan. Pengembangan perangkat lunak untuk smartphone membutuhkan kerjasama antara pengembang perangkat lunak, desainer UI UX, dan profesional pengujian untuk menciptakan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berkinerja tinggi, dan mudah digunakan. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang platform pengembangan, teknologi mobile, dan prinsip desain perangkat lunak yang baik. Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, hardware-software integration, adalah proses menghubungkan dan menyelaraskan komponen-komponen perangkat keras dengan perangkat lunak yang menjalankannya. Dalam konteks pembuatan smartphone, integrasi ini sangat penting karena perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama secara efisien untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan fungsional. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembuatan smartphone. Driver perangkat keras. Pengembang perangkat lunak perlu menulis driver perangkat keras yang sesuai untuk menghubungkan sistem operasi dengan komponen perangkat keras, seperti prosesor, layar sentuh, kamera, sensor, dan modul jaringan. Driver ini memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras dan mengendalikan fungsionalitasnya. Optimasi kinerja. Pengembang perangkat lunak harus melakukan optimasi kinerja untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan secara efisien pada perangkat keras yang tersedia. Ini termasuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, serta memastikan bahwa aplikasi tidak membebani sistem secara berlebihan. Antarmuka pengguna, desain antarmuka pengguna, UI, harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan batasan perangkat keras. Pengembang perangkat lunak perlu memastikan bahwa antarmuka pengguna dapat diakses dengan mudah dan responsif di berbagai perangkat dan ukuran layar. Pengujian integrasi, penting untuk melakukan pengujian integrasi menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi secara harmonis. Ini melibatkan pengujian fungsionalitas, kompatibilitas, kinerja, dan keamanan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak. Ketika pembaruan perangkat keras dilakukan, pengembang perangkat lunak perlu memastikan bahwa perangkat lunak juga diperbarui untuk mendukung perubahan tersebut. Ini termasuk menguji dan memvalidasi pembaruan perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi tetap kompatibel dengan perangkat keras yang diperbarui. Dukungan pelanggan, integrasi yang baik antara perangkat keras dan perangkat lunak akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dukungan pelanggan yang efektif juga penting untuk membantu pengguna mengatasi masalah yang mungkin timbul terkait dengan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak merupakan aspek kritis dalam pembuatan smartphone yang memerlukan kerjasama yang erat antara tim pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan melakukan integrasi secara efektif, dapat menciptakan produk yang stabil, berkinerja tinggi, dan memenuhi harapan pengguna. Pengujian dan debugging adalah dua aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk smartphone yang memastikan bahwa aplikasi berfungsi secara konsisten dan memuaskan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua proses ini. Pengujian, testing. Pengujian perangkat lunak adalah proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa aplikasi berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Berbagai jenis pengujian digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pengujian fungsional, untuk memverifikasi fitur-fitur aplikasi, pengujian non-fungsional, untuk memeriksa kinerja,
keamanan, dan ketersediaan, dan pengujian regresi, untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merusak fungsi yang telah ada sebelumnya. Pengujian dapat dilakukan secara manual, dengan pengujian yang dilakukan oleh manusia, atau otomatis, dengan penggunaan alat pengujian otomatis yang mengotomatisasi proses pengujian. Debugging. Debugging adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode perangkat lunak. Saat bug ditemukan, pengembang akan menggunakan teknik debugging untuk memahami penyebabnya dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ini melibatkan penggunaan alat debug, seperti pemecah masalah, debugger, dan logging, untuk melacak jejak eksekusi program dan mengidentifikasi titik kegagalan. Debugging dapat melibatkan uji coba berbagai hipotesis untuk menemukan sumber masalah, pengujian unit untuk mengisolasi kesalahan, dan perubahan kode untuk memperbaiki masalah. Pengujian dan debugging merupakan proses yang terus-menerus dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tahap awal pengembangan hingga setelah aplikasi diluncurkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan secara lancar, bebas dari bug, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Dengan melakukan pengujian dan debugging secara efektif, pengembang dapat meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan aplikasi yang mereka kembangkan. Manufaktur adalah proses produksi barang secara massal atau dalam jumlah besar menggunakan mesin, peralatan, dan teknologi tertentu. Dalam konteks pembuatan smartphone, manufaktur melibatkan serangkaian langkah untuk menghasilkan dan merakit komponen-komponen perangkat keras menjadi produk jadi. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses manufaktur smartphone. Perencanaan produksi. Tahap awal dalam manufaktur adalah perencanaan produksi, di mana diputuskan berapa banyak unit yang akan diproduksi, jadwal produksi, alokasi sumber daya, dan manajemen rantai pasokan. Pembelian komponen. Produsen smartphone akan memesan komponen-komponen yang diperlukan untuk merakit smartphone, seperti prosesor, layar, baterai, kamera, modul jaringan, dan komponen lainnya dari pemasok yang berbeda. Pembuatan komponen. Beberapa komponen, seperti casing, motherboard, dan layar, mungkin diproduksi oleh produsen sendiri atau oleh pemasok khusus. Proses pembuatan ini dapat melibatkan teknologi manufaktur seperti cetakan injeksi, pemesinan CNC, dan pencetakan 3D. Pengujian komponen. Setiap komponen perangkat keras diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan keandalannya sebelum digunakan dalam proses perakitan. Ini melibatkan pengujian fungsionalitas, pengujian kualitas, dan pengujian keamanan. Perakitan, komponen-komponen perangkat keras kemudian dirakit menjadi unit lengkap smartphone. Proses perakitan ini biasanya dilakukan dalam jalur perakitan otomatis yang terdiri dari beberapa tahap, termasuk pemasangan komponen, pengujian sementara, pengujian akhir, dan pengepakan. Pengujian akhir. Setelah perakitan selesai, setiap unit smartphone diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik, tidak ada cacat, dan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengepakan dan distribusi. Setelah lulus pengujian akhir, smartphone dikemas dalam kemasan retail yang sesuai dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Distribusi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk pengecer, operator seluler, dan toko online. Pemeliharaan dan layanan. Setelah smartphone dijual kepada konsumen, produsen biasanya menyediakan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis, seperti pembaruan perangkat lunak, perbaikan garansi, dan layanan pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Proses manufaktur smartphone melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai departemen, termasuk desain, manufaktur, pengujian, dan distribusi, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, terjangkau, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran dan distribusi merupakan dua aspek penting dalam industri smartphone yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan memastikan produk tersebut tersedia secara luas di pasar. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua proses ini. Pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan untuk mempromosikan produk, membangun merek, dan mempengaruhi perilaku konsumen agar membeli produk tersebut. Dalam konteks smartphone, pemasaran melibatkan berbagai strategi dan saluran, seperti periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, media sosial, dan hubungan masyarakat. Tujuan pemasaran smartphone adalah untuk menarik perhatian calon konsumen, membangun citra merek yang kuat, dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk dan fitur-fiturnya.
Distribusi. Distribusi adalah proses mengirimkan produk dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran distribusi. Dalam industri smartphone, saluran distribusi dapat mencakup pengecer, operator seluler, toko daring, online, distributor, dan agen penjualan. Produsen smartphone harus memilih saluran distribusi yang sesuai dengan target pasar mereka dan memastikan bahwa produk tersedia secara luas di berbagai lokasi, baik di toko fisik maupun online. Distribusi yang efektif memungkinkan produk untuk mencapai konsumen dengan cepat dan efisien, meningkatkan aksesibilitas, dan memfasilitasi transaksi penjualan. Strategi pemasaran dan distribusi smartphone yang sukses akan membantu produsen memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan persaingan industri, serta kemampuan untuk merancang strategi pemasaran yang inovatif dan efektif. Dengan melaksanakan pemasaran dan distribusi dengan baik, produsen smartphone dapat memaksimalkan potensi penjualan dan keberhasilan produk mereka di pasar global.